teman-teman, saya Dwi Aprilianti, NIM 2018-0530-148. Pada kesempatan kali ini, saya mau nge-review salah satu jurnal dari Universitas Telkom yang berjudul Representasi Feminisme dalam Film Maleficent. Ya, seringkali kita temukan adanya ketimpangan gender dalam film, di mana perempuan sering digambarkan dengan objek narasi yang pasif, bahkan objek erotis utama dalam film. Penelitian ini mengangkat film Maleficent yang merupakan film adaptasi dari dongeng Sleeping Beauty. Melalui film ini, karakter perempuan itu digambarkan sebagai subjek narasi yang aktif dan tentunya membawa pesan feminisme. Saya sangat setuju dengan sebuah argumen dari jurnal ini, tentunya dari para feminis sosial seperti Eisenstein. Sebenarnya, ketidakadilan itu bukan karena kegiatan produksi dan reproduksi dalam masyarakat, melainkan karena manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai feminisme pada level realitas itu terlihat melalui kode penampilan, tata rias, kostum, cara bicara, lingkungan, dan perilaku. Dan pada level representasi dapat dilihat dengan kode kamera, kode karakter, aksi, konflik, dan bahkan dialognya. Menurut saya, jurnal ini cukup menyajikan data yang baik dan artikel jurnal juga sudah terbentuk cetak maupun digital. Selanjutnya, saya juga telah membaca sebuah jurnal dari Universitas Telkom dan judulnya itu Pornografi dalam Film, yaitu analisis resepsi film Men, Woman, dan Children. Tapi sebelum kita masuk membahas jurnal ini, baiknya kita ketahui nih terlebih dahulu apa sih itu analisis resepsi film. Jadi analisis resepsi ini memandang audiens sebagai producer of meaning, yang artinya yang aktif menciptakan makna, bukan hanya sebagai konsumen dari isi media saja. Film ini tidak tayang di Indonesia dan berdurasi 1 jam 59 menit. Ini menceritakan tentang dampak negatif dari penggunaan internet. Dan film ini bertujuan untuk menggambarkan realitas kehidupan masyarakat modern seperti saat ini yang sangat tergantung dengan adanya internet. Dan hasil penelitian dalam jurnal yang saya baca ini menyajikan sebuah data yang membuktikan bahwa dampak dari internet ini sangat berpengaruh terhadap besarnya masalah pornografi yang diperlihatkan dalam film Men, Woman, and Children, yaitu kemunculan scene pornografi terbanyak dalam film, yaitu sebesar 14,78%. Dan jurnal ini cukup menyajikan data yang lengkap, di mana dia menggunakan sudut pandang Stuart Hall dengan jelas dan menggunakan definisi pornografi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dan intinya, penelitian ini itu ingin mengetahui bagaimana audiens atau khalayak film Men, Woman, dan Children ini dalam menerima pesan konten pornografi yang disajikan dalam film itu, dan bagaimana mengkonstruksikan ulang pesan yang disampaikan oleh film tersebut dengan